Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Iip Wijayanto dalam program Solusi Asik dari Pak Iip. Selama beberapa waktu ke depan, seperti biasa, kita akan berbincang, diskusi, mengupas berbagai persoalan kehidupan, ya, relasi orang tua dan anak-anak, mantu dan mertua, calon mertua dan calon mantu, masalah waris, masalah makanan, minuman, olahraga, dan tidak lupa masalah yang selalu hit sepanjang zaman, yakni masalah cinta, ya. Dan seperti biasa, jika ada pertanyaan, silahkan di WA pertanyaannya ke nomor WA yang ada di bawah ini. Baik, saya langsung ke pertanyaan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya akan menikah dengan seorang laki-laki. Yang menjadi persoalan adalah ibu tidak menyetujui pilihan saya karena perbedaan latar belakang ekonomi kami. Kami termasuk keluarga yang cukup berada, sementara suami berasal dari keluarga yang bisa dikatakan ekonominya masih rendah. Ya, pertanyaannya, saya pernah membaca sebuah artikel bahwa hadis surga di bawah telapak kaki ibu itu adalah hadis yang dhaif. Artinya, dengan berdasarkan tinjauan tersebut, saya berhak untuk memiliki pandangan dan pilihan yang berbeda dengan ibu saya dalam menentukan jodoh atau calon suami. Betulkah pendapat dan pandangan saya tersebut? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik. Jadi hadis yang sangat populer itu, ya, yang mungkin di dalam begitu banyak majelis taklim sudah disampaikan, sering sekali kita dengarkan, kita lihat postingannya di media sosial, ya. Kemudian juga biasanya nih dijadikan senjata tuh oleh para ibu untuk memaksakan kehendaknya kepada anak-anaknya, khususnya dalam memilih jodoh. Kamu kalau tidak manut dengan pilihan ibu, kamu tidak dapat surga. Kamu jadi anak durhaka karena surga ada di bawah telapak kaki ibu, ya. Nah, jadi hadis ini sendiri, ya, jadi teksnya itu kan berbunyi, Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki para ibu. Jadi hadis ini, Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, ini memang sangat sering disampaikan di mana-mana, ya. Dan ini harus diluruskan. Kalau pendekatannya menggunakan hadis ini sebenarnya adalah hadis yang dhaif, ya. Penjelasannya bahwa dikeluarkan hadis ini oleh Al-Qudai di dalam Musnad Asy-Syihab halaman 102. Ada beberapa kitab yang lain yang juga mencantumkan hadis ini dengan sanad dari Mansur bin Al-Muhajir dan seterusnya. Derajatnya sangat lemah karena ada dua rawi yang tidak dikenal, yaitu Abu Nadr Al-Abbar dan Mansur bin Al-Muhajir. Imam Al-Munawi dan lain-lain menyatakan hadis ini sangat lemah atau hadis mungkar. Seperti keterangan yang bisa kita lihat misal di dalam kitab Silsilatul Ahadits Dhaifal wal Maudu'ah halaman yang ke-59. Ya. Jadi jika yang digunakan itu hadis ini, itu adalah hadis yang dhaif, ya. Tetapi tidak berarti kemudian kita juga boleh, ya, wah ini hadis ini dhaif, saya tak melawan saja kepada
ibu saya ya. Artinya apa? Ibu itu tetap substansi yang layak dan wajib juga untuk kita hargai dan hormati karena perjuangannya di dalam mengandung dan melahirkan kita ya. Nah, kalau ingin berdalil, sebenarnya ada dalil yang lain, memiliki makna yang sama, tetapi bukan hadis yang tadi ya. Nah, dalil yang lain tadi bisa kita lihat di dalam sebuah hadis dari Jahimah As-Sulami radhiyallahu anh. Beliau datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, aradtu an akhzuwa wa qad ji'tu ashtashiruka faqala hallaka min ummin?" Qala na'am. Qala falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Wahai Rasulullah, kata Jahimah As-Sulami, aku ingin ikut dalam peperangan dan aku datang untuk meminta pendapatmu. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu mempunyai ibu? Halaka min ummin. Itu kata Nabi ya. Kemudian Jahimah As-Sulami berkata, ya, na'am. Kemudian Rasulullah bersabda, fal zamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Jadi Rasulullah bersabda, fal zamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Tetaplah bersamanya karena sesungguhnya surga ada di bawah kedua kakinya. Kalau yang ini hadisnya sahih, ya, disahihkan oleh Imam Al-Hakim, Imam Al-Haythami dan lain-lain. Ya, nah jadi kita itu juga harus begitu. Jadi tidak boleh ya, asal dalil saja tidak boleh. Jadi ketika dalil terhadap anak, terhadap siapapun, ya tentu harus betul-betul dalil yang disampaikan oleh Rasulullah ya. Dari mana kita tahu? Ya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para ulama ahli hadis. Nah, kembali ke pertanyaan, bolehkah saya berbeda pandangan dalam masalah jodoh dengan ibu saya? Ya boleh saja, tidak ada masalah. Sekarang tugasnya adalah memberikan pengertian dan penjelasan kepada ibu kenapa memilih laki-laki tadi. Jadi tempuh dulu cara yang ma'ruf, cara yang baik ya. Berikan penjelasan, pengertian. Kita ini baru sekali dua kali ditolak oleh orang tua sudah nyerah ya. Terus diberikan pengertian, tunjukkan kesungguhan kita dengan pilihan kita tadi. Sambil berdoa dan mohon kepada Allah semoga hati ibu dibukakan. Ya, semoga ada jalan keluar dan titik temu sehingga bisa menikah dengan mendapatkan dukungan penuh dari kedua orang tua ya. Begitu solusi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Demikian, dan jangan lupa untuk subscribe channel Iip Wijayanto seperti biasanya ya. Dan yang subscribe saya doakan awet muda, sehat, panjang umur, karirnya sukses, terhindar dari PHK ya, sehat walafiat, dan semoga semuanya masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.